Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Cynthia Devi Marwati. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya buat, yaitu tentang keterampilan sosial. Nah, definisi keterampilan sosial sendiri adalah sebagai keterampilan individu dalam memulai ataupun mempertahankan suatu hubungan yang positif dalam berinteraksi sosial. Dari berbagai kajian literatur dinyatakan bahwa keterampilan sosial memiliki arti penting dalam membentuk hubungan pertemanan yang positif yang perlu dibelajarkan sejak usia dini. Hal ini senada juga dengan pendapat Combs and Slaby yang menjelaskan social skill is the ability to interact with others in a given social context in specific ways that are socially acceptable or valued, and at the same time personality beneficial, mutually beneficial, or beneficial primarily to other. Keterampilan sosial yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang dapat diterima dan menghindari perilaku yang akan ditolak oleh lingkungan serta dapat menguntungkan individu atau bersifat saling menguntungkan atau menguntungkan orang lain. Lalu aspek keterampilan sosial sendiri menurut Gresham dan Elliot itu ada 5. Yang pertama adalah kerjasama atau cooperation. Yang kedua asersi atau assertion. Yang ketiga tanggung jawab atau responsibility. Yang keempat empati. Yang kelima kontrol diri atau self control. Lalu ada ciri-ciri keterampilan sosial menurut Erskine, yaitu yang pertama perilaku interpersonal. Keterampilan dalam interaksi sosial seperti memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, dan memberikan atau menerima pujian. Keterampilan ini dapat dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Lalu yang kedua, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Keterampilan mengatur diri dalam situasi sosial seperti menghadapi stres, memahami perasaan orang lain, dan mengontrol kemarahan. Kemampuan ini membantu anak memperkirakan dampak perilakunya dalam situasi sosial. Lalu yang ketiga, perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis. Keterampilan yang mendukung prestasi belajar di sekolah seperti mendengarkan saat guru menjelaskan, menyelesaikan tugas sekolah, dan mengikuti aturan kelas. Lalu yang keempat adalah peer acceptance. Perilaku yang berkaitan dengan penerimaan dari teman sebaya seperti memberi salam, meminta informasi, dan melibatkan teman dalam aktivitas. Kemampuan ini juga mencakup pemahaman emosi orang lain. Lalu yang kelima adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan sosial yang baik. Ini termasuk menjadi pendengar yang responsif, mempertahankan perhatian dalam percakapan, dan memberikan umpan balik kepada lawan bicara. Lalu ada tujuan keterampilan sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan positif. Yang kedua, kesehatan mental, mengelola emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Yang ketiga, prestasi akademis, mendukung kolaborasi, kepatuhan, dan keberhasilan di sekolah. Lalu yang keempat, empati, membangun pemahaman dan responsif terhadap perasaan orang lain. Yang kelima, karir profesional, mempersiapkan kesuksesan di dunia kerja melalui kerjasama dan komunikasi. Yang keenam, penerimaan sosial, meningkatkan penerimaan oleh teman sebaya dan mengurangi isolasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan dari saya. Terima kasih.